kami tuh pengen mencari apa adanya teman-teman, karena pertemuan sedikit itu tidak bisa akurat nilainya gitu ya teman-teman ya. Itu meskipun kami bisa ahli dalam membaca karakternya seperti apa, bagi kami observasi adalah hal yang terbaik untuk bisa menilai kandidat ini bagus atau enggak. Jadi belum tentu ketika HRD udah nyaman interview kamu, belum tentu juga diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan saya selalu apa kabar, dan saya berdoa untuk teman-teman yang hari ini masih dalam proses pencarian pekerjaan. Segera Tuhan berikan pekerjaan sesuai idaman dan juga sesuai remunerasi yang diinginkan, bahkan bisa melebihi target yang sudah ditetapkan teman-teman ya, sehingga bisa memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Saya Didi Setiawan, balik lagi. Saya HRD atau HR Specialist Learning and Development, bahkan berbagi cerita terkait tentang dunia pekerjaan, dunia kamu sendiri, dunia keluarga kamu, dan dunia pengembangan di sosial. Karena channel ini khusus saya buat sengaja untuk bisa menginspirasi diri kamu, keluarga kamu, dan dunia di sekeliling kamu, agar bisa menciptakan orang-orang atau SDM yang berkarakter dan kredibel. Curhatan ini berasal dari Instagram terkait tentang dunia pekerjaan interview, terutama bahwa ada yang ngerasa pede banget, HRD-nya tuh nyaman banget ketika interview, nggak bikin grogi, bisa ketawa-ketawa, curhat sana curhat sini, dan lain sebagainya. Apakah ini indikasi saya diterima, Mas Dedi? Gitu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain tentang interview, bisa di kolom komentar bawah. Kalaupun nggak nyaman di kolom komentar, kamu bisa lagi di Instagram saya. Nanti kamu curhat, saya akan fallback kamu, karena saya percaya ketika dunia pertemanan itu semakin luas, maka semakin banyak juga rezeki yang kita terima. Betul nggak? Setuju ya? Teman-teman, untuk proses dari interview sebenarnya ada 3 jenis situasi yang kami ciptakan untuk para kandidat. Tujuan dari menciptakan situasi adalah untuk bisa lebih menggali para kandidat mungkin itu termasuk kamu, agar lebih leluasa bercerita tentang dirinya. Gak ada yang ditahan-tahan lagi, gak ada yang ditutup-tutupin lagi, semuanya dibongkar total sama diri dia ketika dia udah ngerasa nyaman. Makanya ada 3 situasi yang teman-teman harus ketahui ketika interview itu. Yang pertama adalah situasi formal. Situasi formal ini situasi yang dimana kami menciptakan ketegangan di dalamnya untuk bisa melihat reaksi teman-teman, behavior teman-teman. Apakah ketika nanti terdesak, teman-teman itu bereaksi seperti apa? Contohnya teman-teman ketika ditanya satu pertanyaan yang saya melihat di CV kamu di sini katanya nulisnya bahasa Inggris aktif, tapi ketika ngomong biasa aja, nggak aktif-aktif amat. Ini satu pertanyaan yang mau dijurutkan, yang formal sekali. Ini untuk melihat ketika teman-teman itu tersudutkan, apa sih reaksinya gitu ya? Apakah langsung terbelalak atau kaget atau tetap santai, akan tetap komunikatif dan lain sebagainya. Itu situasi formal. Bahkan ada yang benar-benar tangan HRD itu sampai seperti ini ya, untuk bisa memberikan kesan bahwa kami mengintimidasi. Ini memang sengaja teman-teman kami ciptakan untuk melihat reaksi. Balik lagi, karena ada beberapa jenis teknik interview ya. Salah satunya adalah B atau behavior event interview. Ini untuk melihat reaksi-reaksi teman-teman di masa saat ini atau di masa lalu gitu, dengan berbagai tekniknya ya. Itu situasi formal, sehingga teman-teman mungkin yang terlihat keluar dari ruangan itu sampai gitu. Tapi ada juga situasi yang kedua, situasi itu semi formal ya. Semi formal itu memang kita ciptakan, kadang tegang, kadang tuh santai gitu ya. Yang awalnya itu kami bicara bener-bener lantang, tegas, nge-shoot teman-teman, nembak teman-teman, mojokin teman-teman sampai bener-bener teman-teman ciut nyalinya. Tapi setelah itu kita bikin happy, kita curhat, kita cari-cari kesamaan. Emang selama ini hobinya apa? Wah, berenang. Sama ya, ternyata berenang. Biasanya berenangnya di mana? Di rumah atau punya kolam renang sendiri, atau
di swimming pool yang direntalin gitu, seperti itu. Jadi memang kita sengaja untuk menciptakan kenyamanan itu. Teman-teman, apakah tipe orang yang mudah langsung beradaptasi atau tidak gitu? Apakah setelah benar-benar digenjot dengan pertanyaan yang menekankan pikiran teman-teman, mental teman-teman, kejiwaan teman-teman, apakah bisa bertahan? Atau ketika relax teman-teman langsung bisa membuat refleksi mukanya itu langsung berubah? Nah, ini juga penting untuk teman-teman ketahui. Yang terakhir ini yang saya mau bahas nih, terkait tentang interview yang non santai ya, yang membuat kami itu memang cari-cari celah agar teman-teman tuh memang benar-benar terbuka. Karena ketika interview orang itu pasti akan membagus-baguskan kondisi agar terlihat sempurna, agar bisa direkrut dengan cepat. Karena memang ya balik lagi, semua orang butuh pekerjaan untuk menghidupi kehidupan mereka, sehingga mereka akan menciptakan, ya termasuk saya ya, akan menciptakan kesan baik kepada HRD agar HRD itu tertarik dengan saya. Nah, ini itu jebakan gitu ya. Bisa juga memang HRD bahkan sampai merasa bahwa kok kayak kenal lama ya gitu, ngobrol tuh udah terasa ngalir aja, kayak kita kayak udah ngobrol seperti lama ya, Mas ya Pak ya gitu ya Mbak ya Tante ya. enggak Tante juga sih ya. Jadi kalau dibilang jebakan, ya jebakan juga. Dibilang enggak, ya enggak juga. Nah, jebakan itu seperti apa? Jebakannya ya, teman-teman biasanya kalau udah dipancing nih, pancing seperti pertanyaan yang santai-santai seperti itu, contoh, oh alumni UPI ya? Oh iya, saya juga dulu alumni UPI gitu. Angkatannya 2019. Oh, kenal dosen ini berarti ya gitu. Akan dicari kesamaannya, akan dicari padu padannya gitu, agar teman-teman itu ngerasa nyaman, ngerasa tidak terbebani interviewnya. Akhirnya tuh kayak curhat gitu. Nah, sedangkan interview itu dilarang curhat. Itu teman-teman, interview itu dilarang curhat. Tetap ciptakan gap antara teman-teman, atau ciptakan dinding besar antara teman-teman dengan HRD. Jangan terlalu terbuka gitu. Nah, kalau terlalu terbuka, ya contoh gini nih, alumni UPI ya, alumni Unila ya, alumni Brawijaya ya, kenal dosen ini enggak? Iya, menurut kamu dosen itu? Iya, waktu itu saya ketika di sini langsung jadi julid gitu, ngomongin orang. Atau ya balik lagi, kami tuh pengen mencari apa adanya teman-teman, karena pertemuan sedikit itu tidak bisa akurat nilainya gitu ya teman-teman. Gitu, meskipun kami bisa ahli dalam membaca rahang wajah, membaca tulisan tangan, karakternya seperti apa, psikotes, membaca kebohongan dari mata, dari gerakan bibir, dari gerakan tangan. Itu bagi kami observasi adalah hal yang terbaik untuk bisa menilai kandidat ini bagus atau enggak. Sehingga ketika kami tunjukkan cara-cara yang nyaman ketika interview, jangan sampai mengikuti alurnya HRD tersebut. Tetap fokus, tetap menjawab sesuai pelajaran yang teman-teman udah belajar sebelumnya. Jangan menjelek-jelekan perusahaan sebelumnya. Jangan curhat, sekali lagi, jangan sampai terpancing. Tetap fokus, tetap humble, tetap jaga kesopanan. Jadi intinya jangan terpancing. Jadi belum tentu HRD yang nyaman itu bahkan terima kamu. Justru ini menjadi sebuah dilema buat kamu harus bersikap seperti apa. Yang pertama, tetap fokus. Yang kedua, jangan curhat. Yang ketiga, tetap jaga sopan santun yang kamu harus lakukan antara interviewer atau HRD dan juga kamu. Harus ada tetap gap, atau harus ada tetap benteng yang membentengi antara HRD dengan pelamar kerja. Jadi belum tentu ketika HRD udah nyaman interview kamu, belum tentu juga diterima. Jadi teman-teman,
Hati-hati, mudah-mudahan rezekinya bentar lagi mendapatkan pekerjaan. Jangan lupa subscribe. Saya Didi Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.